Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang VLOOKUP, dan di video ini kita lanjutkan dengan fungsi HLOOKUP. Oke, langsung saja. Fungsi HLOOKUP digunakan untuk mengisi data pada tabel berdasarkan data pada tabel lainnya atau tabel referensi tertentu dengan menggunakan suatu nilai kunci yang spesifik. Fungsi HLOOKUP ditunjukkan oleh awalan huruf H yang berarti horizontal. Artinya, tabel referensi yang digunakan berbentuk horizontal, di mana judul kolomnya terletak di bagian kiri dan data-datanya tersusun ke kanan dalam arah horizontal. Ilustrasinya adalah sebagai berikut. Jadi, jika tabel referensi tersusun seperti ini, gambar ini, di mana headernya atau judul kolomnya tersusun ke bawah dan atau terletak di bagian kiri, bisa juga ini misalnya kita letakkan di kanan ya, tapi intinya headernya atau judul kolomnya ini tersusun ke bawah ya, dan data-datanya tersusun ke kanan secara horizontal. Jadi datanya ada nomor 1, 2, 3, kemudian ada daftar namanya, Alwen, Vinci, dan Filia ini tersusun ke kanan atau secara horizontal. Maka untuk mengambil data-data di tabel referensi ini, kita gunakan fungsi HLOOKUP. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian penulisan fungsi HLOOKUP. Ini adalah rumus atau formula untuk memasukkan fungsi HLOOKUP. Sama seperti VLOOKUP, rumusnya adalah sama dengan HLOOKUP kurung buka nilai kunci titik koma range tabel referensi titik koma nomor indeks baris titik koma tipe data. Bedanya dengan VLOOKUP hanya di yang sebelah awal ini. Kalau VLOOKUP dia menggunakan VLOOKUP, kalau HLOOKUP menggunakan HLOOKUP. Nilai kunci ini sama, range tabelnya sama, nomor indeksnya berbeda. Kalau di VLOOKUP kita gunakan nomor indeks kolom, kalau di VLOOKUP kita gunakan nomor indeks baris. Tipe data sama, yaitu true atau false. Nah, pengertiannya dari nilai kunci sama dengan pada VLOOKUP, yaitu nilai yang dijadikan acuan untuk membaca tabel referensi. Nilai ini harus ada baik pada tabel yang akan diisi maupun pada tabel referensi. Kemudian range tabel referensi sama seperti di VLOOKUP, yaitu range dari tabel yang berisikan data referensi untuk mengisi hasil yang diharapkan. Pastikan bahwa ketika kita memilih range tidak menyertakan judul barisnya. Jadi hanya data-data saja yang kita blok atau kita seleksi. Kemudian nomor indeks baris. Kalau di VLOOKUP nomor indeks kolom ya. Jadi nomor indeks baris adalah nomor urut data dalam tabel referensi yang akan dituliskan hasilnya. Dimulai dari baris paling atas dan tabel referensi tersebut berikan nomor indeks 1 dan seterusnya ke bawah 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian tipe data ada true dan false. True jika nilai datanya tidak pasti atau berada pada range tertentu ya, dan nilai false jika nilai data berharga pasti. Oke, sebelum kita simpulkan materi HLOOKUP dan VLOOKUP ini, kita praktekkan dulu yang HLOOKUP. Oke, teman-teman, di sini ada dua tabel. Tabel yang pertama
yang sebelah kiri ini, ya, ini adalah tabel untuk mengecek stok produk. Ya, di sini masih kosong untuk sel stoknya. Jadi ketika kita masukkan di sini keyboard atau produk yang lain, maka stok di sini akan otomatis terisi. Nah, untuk mengisi stok ini digunakan tabel referensi stok gudang yang sebelah kanan ini. Jadi data yang akan diisikan di sel tabel ini akan mengacu kepada data yang ada di tabel stok gudang. Ya, bisa dimengerti ya teman-teman. Bagaimana cara mengisinya? Nah, yang pertama kita cek bahwa di tabel referensi ini data-data tersusun ke kanan, atau kita bisa lihat bahwa data tersusun secara horizontal, ya. Mouse, keyboard, gamepad, handfree, speaker tersusun secara horizontal, ya. Kalau vertikal, kalau data ini tersusun vertikal, bentuknya akan ke bawah, ya. Mouse, keyboard, gamepad, hands-free, speaker, dan seterusnya. Oke, karena data tersusun secara horizontal, maka kita gunakan formula atau fungsi lookup di sini. Ya, maka kita masukkan rumus lookup sama dengan lookup kurung buka. Lookup value atau nilai acuannya adalah ini, produk ini, karena tidak ada lagi nilai acuan yang lain, dan data di sini ada juga di tabel referensi, ya. Maka kita klik sel C4 ini, kemudian kita tekan titik koma, kemudian kita bikin range tabel referensinya, yaitu dari sini ke bawah sampai ini M, kemudian kita absolutkan area ini dengan menekan tombol F4, kemudian kita tekan lagi titik koma, kemudian kita cari nomor indeks barisnya, ya. Karena stok ini yang akan kita isi, maka kita cari nomor baris yang berisi stok. Ini adalah nomor baris pertama dan ini adalah nomor baris kedua. Maka yang kita masukkan adalah nilai 2. Kemudian kita tekan titik koma lagi. Kemudian kita masukkan true atau false. Karena yang kita butuhkan adalah nilai yang berharga pasti, maka kita masukkan false. Ya, jadi jumlah atau stok produk ini tidak berada di range, tapi berharga bernilai pasti. Maka kita pilih false. Kemudian kita tekan enter. Nah, maka di sini mendapatkan nilai keyboard stoknya 20. Apakah benar? Kita cek di tabel referensi, keyboard stoknya 20. Benar ya? Coba kita masukkan mouse. Stoknya 25. Ya, berarti rumus kita sudah benar. Ya, seperti ini rumusnya. Teman-teman silakan dicoba. Oke, untuk lebih jelasnya lagi, saya berikan contoh lagi. Di sini ada dua tabel juga, yaitu tabel daftar penjualan yang sebelah kiri, kemudian ada tabel referensi daftar harga. Tugas kita adalah mengisi harga satuan ini dan nilai total penjualan. Ya, kita mengisi harga satuan ini berdasarkan nama barang. Artinya ketika kita masukkan misalnya ini sirup marjan, maka otomatis harga satuan ini akan terisi berdasarkan tabel referensi daftar harga. Ya,
Kemudian di total penjualan, nanti rumusnya adalah harga satuan ini dikalikan quantity. Oke, kita langsung saja praktekkan. Kita akan mengisi harga satuan. Kita gunakan VLOOKUP ya teman-teman. Kenapa kita gunakan VLOOKUP? Kita amati dulu tabel referensinya. Data-datanya yaitu ada sirup marjan, ada sirup ABC, ada sirup THG. Data-data ini tersusun secara horizontal ya, atau ke kanan, bukan ke bawah atau vertikal. Karena data-datanya ke kanan, maka atau horizontal, maka kita gunakan rumus VLOOKUP. Oke, kita masukkan saja sama dengan VLOOKUP kurung buka lookup value, kita masukkan atau nilai acuannya adalah sirup nama barang ini ya. Ini ada di tabel referensi juga nama barang. Maka kita klik C4, kemudian kita titik koma, kemudian kita blok cell array, tabel array-nya atau range area-nya. Sini kita tidak usah blok judulnya ya, cuman datanya aja. Kemudian kita kunci dengan F4 supaya bisa menjadi sel absolut. Kemudian kita tekan titik koma, kemudian kita pilih nomor indeks baris. Nah, karena kita akan mengisi harga satuan, maka kita ambil baris yang berisi harga satuan. Di sini baris yang berisi harga satuan adalah baris nomor 2. Yang atas ini adalah baris nomor 1. Maka kita pilih atau kita masukkan nilai 2. Selanjutnya kita tekan titik koma lagi, kemudian kita masukkan true atau false. Karena di sini nilai yang akan kita masukkan adalah nilai yang berharga pasti, bukan sebuah range tertentu, maka kita masukkan false. Ya, kemudian kurung tutup, kemudian enter. Maka akan dimasukkan untuk sirup marjan harganya 9.000. Kita cek di tabel referensi, sudah benar. Jika sudah benar, kita autofill rumus ini ke bawah. Ya. Nah, jika sudah semua, selanjutnya kita isi total penjualan. Total penjualan adalah rumusnya quantity dikalikan harga satuan. Maka kita tinggal masukkan rumus sama dengan, kemudian kita klik sel D4, kemudian kita masukkan bintang atau kali, kemudian kita klik sel D4 ya, kemudian klik enter atau tekan enter. Jika sudah, kita kopikan rumus ke bawah ya, maka sel-sel yang kosong tadi sudah terisi. Oke, kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk praktek VLOOKUP-nya. Silakan teman-teman dicoba. Jika ada kesulitan bisa kontak saya. Selanjutnya kita akan berikan kesimpulan dari materi VLOOKUP dan VLOOKUP. Oke, kesimpulan yang pertama, VLOOKUP dan VLOOKUP kita gunakan ketika hendak mengambil data dari tabel lain atau database berdasarkan unique key-nya, atau bahasa simpelnya, sel ini nilainya berapa sih di database. Saya dipahami ya teman-teman ya. Jadi kita gunakan fungsi VLOOKUP dan VLOOKUP itu kalau kita ingin mengambil data dari tabel lain. Yang tabel lain itu bisa kita namakan tabel referensi atau database. Pengambilnya gimana? Tentu kita menggunakan unique key atau kunci unik atau nilai acuan. Kesimpulan kedua, perbedaan VLOOKUP dengan VLOOKUP. Tabel database VLOOKUP bersifat vertikal. Kalau register bertambah, maka unique key-nya akan turun ke bawah. Itu untuk VLOOKUP. Sedangkan untuk VLOOKUP, tabel database bersifat horizontal. Kalau registernya bertambah, maka unique key-nya akan bertambah ke kanan.
Oke, teman-teman. Semoga teman-teman bisa memahami perbedaan VLOOKUP, HLOOKUP, dan kapan kita gunakan fungsi VLOOKUP, HLOOKUP. Selamat berlatih, silahkan dicoba. Kita lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.